Nah, baik, selamat pagi, siang, dan sore, dan selamat malam, tergantung pada video ini diputar. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang database yang telah kami buat, yaitu mengenai database sistem reservasi hotel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya adalah Dwi dengan NIM 230101049 dan ada satu rekan tim saya bernama Dio dan yang terakhir adalah Koli. Baik, jadi pada data normalisasi kami, pada bagian 2NF sudah dapat dibagi-bagi menjadi 4 tabel. Jadi yang pertama itu ada tabel kamar, tabel pegawai, dan tabel tamu, dan juga tabel reservasi. Nah, di mana tabel kamar ini akan memberikan eh, terdapat field ID kamar, tipe kamar, dan juga harganya. Dan untuk di tabel pegawainya ini terdapat ID pegawai, nama, dan juga departemen dari ataupun eh, jabatan atau departemen dari setiap para pegawai. Dan yang ada ada tabel tamu. Di tabel tamu ini terdapat field ID tamu, nama, alamat, dan juga nomor HP dari para tamu yang menginap di hotel. Dan juga yang terakhir ada tabel reservasi, terdapat field ID reservasi, ID kamar, ID pegawai, ID tamu, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya. Jadi di tabel reservasi ini adalah gabungan ataupun terdapat foreign key dari ketiga tabel di atas. Karena ingin menunjukkan bahwa dalam suatu reservasi, kamar manakah yang dipesan, jadi menambahkan foreign key dari foreign key pada tabel kamar, dan juga ID pegawai, pegawai siapa yang melakukan proses dari pemesanan reservasi tersebut, dan juga ID tamu untuk mengetahui tamu siapakah yang telah melakukan reservasi ataupun melakukan check-in, check-out pada suatu proses eh, pemesanan kamar. Jadi untuk eh, pembuatan database-nya akan dijelaskan sebagai berikut. Halo, perkenalkan, saya anggota dari kelompok 5, yaitu kelompok hotel. Nama saya Komang Dio Harifianto dengan NIM 2301010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang database sistem manajemen hotel yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Eh, yang pertama, kita dapat membuat database-nya dengan menggunakan perintah create database. Selanjutnya, jika sudah ada database-nya, kita dapat menggunakan database-nya dengan menggunakan perintah use dari nama database yang sudah kita buat. Selanjutnya, ada beberapa tabel yang kita buat di database ini, dan saya akan menjelaskan dua tabel, yaitu tabel kamar dan juga tabel dari pegawai. Untuk tabel ini kita dapat membuatnya dengan menggunakan perintah create tables, dan juga isi nama tabelnya, nama field, tipe dari field itu, dan juga panjang dari datanya. Yang pertama yaitu ada tabel kamar. Di tabel kamar ini adalah field ID kamar. Yang pertama ada field ID kamar. Field ID kamar ini tipe datanya sendiri itu varchar. Kenapa saya menggunakan varchar? Ya itu uh, karena data dari ID kamar ini sendiri tetap, tidak ada proses perhitungan apapun dan tidak akan berubah. Eh, Panjang dari data ID kamar ini yaitu 10. Dan juga field ID kamar ini sendiri merupakan primary key dari tabel kamar. Sehingga field ID kamar ini adalah not null atau tidak boleh null, dan juga agar nanti dapat digunakan sebagai foreign key jika ingin terhubung dengan tabel lain. Selanjutnya yaitu adalah tabel pegawai.
Di tabel pegawai ini sendiri ada 3 field, yaitu ID pegawai, nama, dan juga departemen. Di field ID pegawai ini, ID pegawai ini merupakan paramiliki dari tabel pegawai, dan juga sama seperti sebelumnya, yaitu paramiliki ini tidak boleh nol, dan juga agar nanti dapat terhubung dengan tabel lainnya. Oh iya, field ID pegawai ini tipe datanya itu varchar, dan juga panjang dari data yang saya set di sini yaitu 10. Dan yang selanjutnya yaitu field nama. Field dari nama ini tipe datanya yaitu varchar, dan saya set 100 panjang datanya. Yang terakhir yaitu field departemen. Tipe data dari tempat ini varchar, dan juga eh, panjang dari datanya itu 100. Selanjutnya jika kita ingin eh, menyisipkan data ke dalam tabel ini agar isi data, kita dapat menggunakan perintah insert into nama tabelnya, kita menggunakan tabel kamar, dan juga selanjutnya itu values, insert into values, selanjutnya kurung buka, tanda petik, dan juga masukkan data sesuai dengan field yang ada di field dan tipe data yang ada di sana. Contohnya seperti ini. Nah, dan jika kita ingin mengeceknya, kita dapat menggunakan perintah select from nama tabel yang sudah kita buat tadi, sudah dibuat. Nah, dari tabel kamar ini ada data yang sudah disisipkan, yaitu sesuai dengan fieldnya, yaitu ID kamar, tipe kamar, dan harga. Di field ID kamar ini yang pertama ada uh, ID 2220 dan tipe kamarnya standar. Harga dari tipe kamar ini 300.000. Dan juga ID kamar 22221, tipe kamarnya itu double, dan harganya itu 350.000. Dan ID kamar terakhir yaitu 2222, dan tipe kamarnya itu VIP, dan harganya itu 400.000. Jika ingin menampilkan data statistik yang dari lainnya juga sama, tinggal mengganti nama tabel yang sudah yang ingin dicek. Yang selanjutnya itu di tabel pegawai. Di tabel pegawai ini juga ada 3 data. Yang pertama yaitu ID pegawai 123, namanya itu Kadir, dan departemennya Customer Service. Yang selanjutnya yaitu ID pegawai 124, namanya Tono, departemennya itu Customer Service. Yang terakhir, ID pegawai 125, namanya Kak Jaka, dan departemen itu Customer Service juga. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Koli dari kelompok hotel dengan NIM 230101040. Di sini saya akan menjelaskan tentang database sistem manajemen hotel dari kelompok kami. Nah, yang pertama, kita harus membuat database-nya dengan menggunakan perintah create database. Nah, jika sudah, kita gunakan database-nya dengan perintah use database. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel tamu yang telah kita buat. Nah, jadi cara membuat tabel tamu itu menggunakan perintah create tabel, nama tabel, terus masukkan field, tipe data,
panjang data, dan primary key-nya. Nah, jika sudah, untuk menampilkannya kita menggunakan perintah dash nama tabel. Nah, contohnya pada tabel tamu ini, field-nya itu ada ID tamu, nama, alamat, dan nomor handphone, di mana ID tamu itu merupakan primary key, dan semuanya ini menggunakan tipe data varchar. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menambahkan data pada tabel, bisa menggunakan perintah insert into tabel, lalu values, dan masukkan data-datanya pada tabel yang sesuai dengan field-nya ya, field yang tadi. Nah, jika sudah, kalian bisa menggunakan perintah select bintang from nama tabel untuk menampilkan hasilnya. Nah, contohnya pada tabel tamu ini, di sini pada field ID tamu itu berisikan 245, 246, 247, 248, dan 249. Pada field nama berisi Rahmat, Agus, Ratna, Juko, Nina. Pada field alamat berisi Tabanan, Gianyar, dan Pasar Badung, Jakarta. Dan pada field nomor telepon berisi nomor teleponnya masing-masing. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel reservasi di command prompt dengan MySQL. Jadi yang pertama dibuat terlebih dahulu database hotelnya dengan query create database dan disusul dengan nama database yang ingin kita buat. Jadi karena di sini sudah ada database hotelnya, jadi kita tinggal membuat tabel reservasinya saja. Untuk cara membuat tabel reservasinya, itu menggunakan query create tabel, lalu spasi nama tabel yang akan kita buat. Kalau di sini saya membuat tabel reservasi, lalu kurung buka, lalu diisi field yang akan kita tambahkan. Itu di sini saya menambahkan field ID reservasi, tipenya varchar, length atau besarnya 10 bit, dan juga di sini saya buat ID reservasi ini menjadi primary key. Nah, dan juga karena ini tabel reservasi ada hubungannya, maksudnya saling berkaitan dengan tabel-tabel lainnya, berkaitan dengan tabel tamu, tabel pegawai, dan tabel kamar. Maka dari itu saya menambahkan foreign key, tanda mul ini berarti foreign key pada tabel reservasi tersebut. Di mana foreign key ini merupakan primary key dari tabel tamu, tabel pegawai, dan tabel kamar. Jadi harus ada terlebih dahulu primary key ini pada setiap tabel. Jadi harus ada dulu primary key dari setiap field ini supaya bisa dijadikan foreign key pada tabel reservasinya. Jadi saya tambahkan ID kamar dengan varchar 10 sebagai foreign key di tabel reservasi, dan juga ID pegawai dengan tipenya varchar dengan length 10 sebagai foreign key juga, dan juga ada ID tamu sebagai foreign key juga dengan tipenya varchar dengan length 10. Jadi di tabel reservasi ini juga ditambahkan tanggal check-in-nya, jadi saya buat tipenya itu adalah date, karena input yang akan dimasukkan pada tanggal check-in ini pasti adalah tanggal dan juga waktu tempat dia check-in. Dan selain itu juga ada tanggal check-out-nya, sama seperti tanggal check-in, tanggal check-out ini akan berisi data tanggal dan juga waktu pada ketika para tamu check-out atau keluar dari sebuah hotel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi join. Nah, fungsi dari operator ini adalah untuk menggabungkan data-data dari dua buah tabel atau lebih. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menampilkan tabel pada database kita.
menggunakan perintah show tables. Nah, selanjutnya kita pilih tabel mana yang akan kita gabungkan. Misalnya contoh di sini dari tabel kamar, pegawai, reservasi, dan tamu. Di sini saya akan menggabungkan tabel reservasi dan tabel kamar. Nah, selanjutnya sebelum kita mencoba fungsi join, kita tampilkan dulu isi data dari masing-masing tabel yang akan kita gabungkan. Nah, misalnya contoh reservasi menggunakan perintah select bintang from tab DB reservasi. Nah, ini dia tabel isi dari tabel reservasi. Selanjutnya kita akan menampilkan fidelity tabel. Nah, ini yang sama perintahnya. Oke. Nah, pertama-tama saya akan mencoba fungsi join. Langsung dari join dulu. Nah, jadi perintah yang kita gunakan adalah select bintang from TB reservasi, inner join TB kamar on TB reservasi, dot TB kamar sama dengan TB kamar dot id. Ya, kita enter. Nah, jadi fungsi inner join ini adalah si join yang menggabungkan dari data dua tabel atau lebih, namun hanya menampilkan nilai yang sama saja. Nah, selanjutnya saya akan mencoba fungsi left join. Nah, ini dia perintah yang kita gunakan. Itu select bintang from TB kamar, join TB reservasi on TB kamar, ID kamar sama dengan TB reservasi dot ID. Nah, jadi pada fungsi ini left join kamar, jadi kita bisa menggabungkan data dari dua tabel atau lebih, namun data dari tabel pertama dan tabel yang sebelah kiri akan ditampilkan seluruhnya, meskipun nilai pada tabel kedua tidak cocok. Tidak cocok. Selanjutnya, saya akan mencoba fungsi dari right join. Untuk right join menggunakan perintah select bintang from TB reservasi right join TB kamar on TB kamar .id dengan TB reservasi .id kamar. Nah, jadi kebalikan dari fungsi left join, fungsi right join ini akan menggabungkan data dari dua tadi dengan data pada tabel kedua, maka sebelah kanan itu ditampilkan semua. Nah, ini yang ditampilkan semua. Hanya itu ada di kanan. Yang terakhir, saya akan fungsi full join. Untuk full join itu sendiri menggunakan perintah select bintang from TB reservasi left join kamar on TB kamar .id kamar sama dengan TB reservasi .id kamar. Nah, itu kita gunakan union. Itu lagi select bintang from TB reservasi join TB kamar
Jadi kamar .id kamar sama dengan reservasi.id kamar. Nah, jadi seperti namanya full join adalah join yang menggabungkan semua data dari dua tabel berdasarkan kondisi yang tetap. Ada ketidakcocokan dari tabel tersebut, dari kedua tabel. Di hasilnya, mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian.